بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرق الأعراب والعجم محمد صادق الأفعال والكلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد قائم لله ذو حمم محمد خاتم لرسل كل حميم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وجد وادم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والهرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والهكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب يا ربي كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفهر العلي والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Thumma ila hadir jami'il malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadir jami'il awliya'illahi shalihin wal ulama'il amilin.
خصوصا لحاضر مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام الحافظ العلامة أبي نعيم الأصفهاني ومن علمني وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Fatihah ini juga kita minta kepada Allah, semoga Allah segera sembuhkan penyakit Ustaz Jamal Syari, Ketua DKM Masjid Baitul Taqwa, semoga dan keluarganya, semoga Allah angkat penyakitnya. Bagi Allah mudah. Buat saudara-saudara kita semua yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi ad-din wa ad-darain amin. Haddatsana Abu Bakr ibnu Malik, haddatsana Abdullah ibnu Ahmad bin Hanbal, haddatsana Abi, haddatsana Sufyan qala qila li Abi Hazim ya Aba Hazim ma maluka qala thiqati billahi ta'ala wa iyasi mimma fi aidin nasi wallahu a'lam. Jamaah sekalian berbahagia, alhamdulillah pagi ini kembali kita melanjutkan kajian bulanan di Masjid Baitul Taqwa. Setelah bulan kemarin saya minta maaf karena keadaan kurang sehat, jadi nggak bisa hadir, dan mudah-mudahan tidak mengurangi nilai istiqomah kita. Dan hari ini hari terakhir kita bersilaturahim, bertamu ke rumah seorang tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar, atau yang lebih dikenal dengan julukan Abu Hazim. Sebenarnya Abu Nuaim al-Asfahani begitu banyak menceritakan kalimat hikmah, sampai 20 halaman kurang lebih, bercerita tentang beliau. Karena memang beliau mempunyai keyakinan yang begitu dahsyat. Sampai saya di dalam kitab ini diceritakan bahwa beliau memberikan sebuah statement, bahwa kata beliau, inni qad wajadtu dunya syai'aini, aku mendapatkan dunia itu cuma 2 model, cuma 2 tipe. Syai'an huwa li wa syai'an li ghairi. Satu model itu untuk diriku. Dunia kata beliau cuma 2 model doang. Syai'an huwa li wa syai'an li ghairi. Satu bagian untuk diriku, satu bagian buat orang lain. Ini sebelum kita masuk kepada kajian tentang tema kita pada pagi ini, yaitu
yakin dan putus asa. Apa maksud yakin dan putus asa? Dua kalimat yang mempunyai pemahaman berbeda. Kata beliau bahwa dunia itu cuma dua model doang. Satu buat aku, satu buat orang lain. Fa amma ma kana li ghairi. Kata beliau, fa amma ma kana li ghairi falau talabtuhu bihilatis samawati wal ardi lam asil ilaihi. Maka adapun bermula sesuatu yang sudah diberikan, ditentukan oleh Allah untuk orang selainku, maka seandainya aku mengambilnya, falau talabtuhu bihilatis samawati wal ardh, dengan tipu daya, mengerahkan tipu daya 7 lapis langit dan bumi, kata beliau, lam asil ilaihi, aku gak bisa ngambil itu dunia orang lain. Yumna'u rizqu ghairi minni kama yumna'u rizqi min ghairi. Dicegah oleh Allah, dijaga oleh Allah rizki orang lain dariku, seperti Allah menjaga, seperti rizki itu dijaga. Kama yumna'u rizqi min ghairi, sebagaimana dicegah apa itu rizki dari yang milikku dari orang lain. Wah, luar biasa. Ini kan sesuatu yang banyak orang tidak banyak meyakininya, Pak. Kita lumayan berduka, kita bersedih lah dengan sekarang yang terjadi di negeri tercinta kita. Belum lagi sampai rapih urusan pandemi corona. Kita disuguhkan dengan saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk mempertahankan sesuatu yang mereka sebut sebagai hak mereka. Kita ada keder ngelihatnya, karena berjilid-jilid ini demo, dan banyak sudah korban, banyak sudah kerugian. Masing-masing kekeh, masing-masing kekeh. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kita disuguhkan dengan sebuah pemandangan, begitulah kehidupan dunia. Makanya hari ini kita akan jadikan sesuatu yang akan membangkitkan semangat kita. Kita berharap semoga Allah berikan keberkahan terus buat negeri kita. Kita nggak pengen bermusuhan, bentrok antar saudara gara-gara urusan yang sepele. Kan secara otak memang panik, Pak. Ini suara saya bisa didengar dengan baik ya? Kurang jelas ya? Minta cek tes 1 2. Jelas ya ini ya? Lebih jelas. Enggak, masalahnya ini gue lihat pada bengong paham apa bengong pada ini apa sih? Ya kan, kalau kita lihat sekarang jamaah sekalian berbahagia, sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia kan, undang-undang Cipta Kerja. Kalau Ustaz Soleh nggak kebingungan dengan masalah itu, orang nggak punya kerjaan, kerjanya sama Allah, nggak pakai undang-undang yang merugikan kita. Jemaah, hari ini kita akan belajar dari seseorang yang bernama Abu Hazim, bahwa sesungguhnya kata beliau, ente mah nggak bakal bisa punya rezeki terus diambil sama orang, sebagaimana ente punya rezeki, orang lain punya rezeki, ente nggak bisa ambil. Ini harus diyakini. Jamaah sekalian yang berbahagia, kadang-kadang kita jamaah diancam dengan sesuatu yang belum terjadi. Ini kadang-kadang yang kagak fairnya. Itu kan undang-undang atau apapun, itu kan belum terjadi tuh, belum terrealisasi gitu. Tapi kayak udah dunia mau runtuh gitu. Kayak Tuhan nggak tanggung jawab sama hidup kita gitu. Kayak negara kayak menjadi satu-satunya harapan mereka.
kalau mereka mengenal apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita akan buka pembuka dari surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Allah sudah sampaikan jelas wa huwa ya'lamu ma fis wa huwa rabbus samawati wal ard. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wa huwa alladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wah, jelas betul nih ayat. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Wa ja'ala dhulumati wan nur, dan Dia yang telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian mereka yang ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak yakin dengan janji Allah, mereka tetap menyekutukannya. Mereka tetap enggak percaya dengan apa yang Allah janjikan. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Dia yang telah menciptakan kalian dari tanah, dari tin, dan kemudian Dia yang telah menentukan kematian kalian, ajal kalian sudah ditentukan. Tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun. Dan ketentuan yang lain yang ada hanya Allah yang mengetahuinya, kemudian kalian meragukannya. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dia Tuhan kalian yang menguasai langit, yang menguasai bumi. Dia Tuhan di langit, Dia Tuhan di bumi. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi. Bukan cuman itu, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dia Allah yang mengetahui rahasia kalian. Dia Allah yang mengetahui apa yang tampak dari kalian. Wa ya'lamu ma taksibun. Dan Dia mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kalau ngeliat kayak begini aman. Sesuatu yang belum terjadi, kita turut prihatin, kita turut mempunyai empati kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan yang terbaik yang terjadi, perjuangan mereka mudah-mudahan mendapatkan hasil. Tetapi untuk khawatir kepada sesuatu yang akan terjadi di waktu-waktu mendatang, bila engkau mengenal Allah yang Dia tidak akan menyia-nyiakan hambanya, itu enggak pantas, Pak. Kata beliau, apa yang akan kau fikirkan? Mereka memikirkan sesuatu yang kecil dan mengalahkan perkara yang besar. Dikurangin, taruh kata dikurangin, taruh kata nanti kemudian jadi pesangonnya berkurang. Jemaah, mana yang lebih mengerikan ketika Allah ancam pada waktunya mereka akan minum air yang mendidih, makan itu pohon zakum. Ada nggak yang sampai ketakutannya sampai berlebihan? Nggak ada. Artinya jamaah, ini sesuatu yang pasti.
Itu entar Ustaz di yaumil qiyamah yang kita hadapin sekarang. Kalau engkau memikirkan sesuatu yang remeh-temeh, kan dunia itu mataun qalil, Pak. Kata Abu Hazim, aneh dengan mereka yang bergerak tidak pernah lelah untuk mengejar sesuatu yang sangat sedikit dengan mengalahkan dan mengabaikan sesuatu yang besar yang akan mereka hadapi nanti di yaumil qiyamah. Makanya kata beliau, aku nggak pernah ketakutan karena nggak mungkin ada orang yang bisa merampas rizki yang telah Allah tentukan kepadaku, sebagaimana aku tidak bisa merampas rizki mereka, maka mereka juga tidak bisa merampas rizki dariku. Allah udah atur. Kalau kita ngaji Ihya, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Bagaimana mereka yang sudah ma'rifatullah, sudah kenal sama Allah, mereka sudah nggak ngeliat sebab, pokoknya semuanya minallah. Nggak ada yang mereka jadi khawatirkan. Ini kan yang harus kita bangun, Pak. Pada saat kita melaksanakan sholat subuh, saya selalu ingin mengatakan, masa iya perjuangan kita gelap-gelap menuju masjid Baitul Taqwa, kemudian kagak dibayar sama Allah? Masa iya kemudian sama dengan mereka yang asik tertidur di atas tempat tidurnya? Allah Maha Adil, nggak mungkin sama, Pak. Mereka yang melangkahkan kaki, langkahnya saja menghapuskan dosa, mendatangkan kebaikan. Kalau mereka sudah Allahu Akbar, mereka memulainya dengan takbiratul ihram. Ya Rabbana, itu karunia terbesar, bahwa mereka dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang tetap beribadah dan istiqomah dalam ketaatannya. Itu karunia besar, Pak. Berapa banyak Allah ceritakan di dalam Al-Quran psikologi orang yang mati. Mereka minta balikin aja sesaat, balikin sesaat. Kenapa? Karena dia pengen beramal soleh. Makanya dalam kitab Ihya diceritakan, kalau engkau sedang dalam masalah, engkau seakan-akan tidak mendapatkan jalan, maka untuk menjadikan satu keyakinan itu bangkit di dalam hatimu, engkau keluar. Datengin itu kuburan-kuburan. Kober kalau kata orang kampung saya. Di sini kober bukan namanya. Nah, kober kan? Ya, kober jamak taksir dari makobir, sigot muntahal jumu. Udah jamak, udah di atasnya lagi kober dari makobir. Jamaah, dalam Ihya itu dibilang, ente lihat itu orang yang berada di dalam tanah itu, mereka berharap bisa seperti ente masih di dunia. Itu semua orang yang di kuburan, imam mereka orang yang soleh, mereka minta balik lagi ke dunia. Kok bisa Ustaz orang yang soleh minta balik ke dunia juga? Iya, begitu ngelihat bagaimana Allah memperlakukan mereka di alam kubur, karena amal kebaikan yang mereka lakukan, mereka pengen balik lagi ke dunia, ingin tambahin lagi perbuatan kebaikannya. Seperti orang yang mereka terbunuh dalam medan perang, syahid, kemudian begitu ditanya, apa yang kau inginkan? Aku ingin balik ke dunia, aku ingin punya 100 nyawa, kemudian aku berperang dan aku terbunuh, aku berperang dan aku terbunuh, pengen terus melakukan kebaikan. Apalagi mereka yang sedang dalam kesusahan di alam kubur, mereka pengen balik ke dunia. Maka jamaah sekalian berbahagia kalau kita ngelihat ayat itu, iya. Tapi kata Allah, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tidak datang tanda-tanda, kalau kita ngelihat tafsirnya, itu adalah mukjizat dari Nabi, tanda-tanda kekuasaan Allah, fenomena yang ada di alam. Tidak datang kepada mereka ayat-ayat kami kecuali mereka berpaling. Ya kan kudunya ya, dengan peristiwa corona ini kan pada takut mati, kudunya tambah kenceng sholat berjamaahnya. Ini kudunya ya.
Kudunya begitu. Kudunya tambah dekat sama Allah. Enggak. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Semakin berpaling. Bukannya malah tambah iya. Kemarin-kemarin diingetin mati sama Allah. Dalam Al-Quran nggak buru-buru terima, nggak buru-buru yakin. Begitu pakai corona, semuanya inget mati. Cuman sampai sebatas inget doang. Nggak kemudian mereka berlomba-lomba berbuat kebaikan. Ya mah, kita akan masuk ke dalam kajian kitab ini. Kita akan mendapatkan nasihat dari Tuan Syekh Salamah bin Dinar. Ini hari ketiga atau ketiga kalinya kita bersilaturahim ke rumah beliau. Kata beliau, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Malik, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan juga ini kisah apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abu Hazim. Telah menceritakan kepadaku abi, ayahku telah menceritakan kepada kami Sufyan qala, dia berkata, Sufyan Al-Thawri berkata, qila li Abi Hazim, ditanya kepada Abi Hazim, ya Aba Hazim, wahai Abu Hazim, ma maluka, apa hartamu? Ini dia masuk tema kita, yakin dan putus asa. Ketika ditanya, harta ente apa sih Abu Hazim? Kan biasanya orang ngebanggain, aneh punya no, warisan dari orang tua, 1000 meter, 2000 meter. Ada no, kontrakan sampai 50 pintu. Punya ente? Ya cuman ada doang, aneh nggak bilang punya aneh, ada no kontrakan. Mama luka, apa harta engkau wahai Abu Hazim? Qala, Abu Hazim menjawab, thiqati billah, thiqati billahi ta'ala. Kata beliau, harta yang aku miliki adalah kepercayaanku kepada Allah Ta'ala. Yakin, percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ini yang kata Tuan Syekh Abu Hazim ketika ditanya, apa sih kekayaan ente Tuan Syekh Abu Hazim? Kata dia, kekayaanku adalah thiqati billahi ta'ala, yaitu kepercayaanku kepada Allah Ta'ala. Dia maha sekali berbahagia. Banyak orang yang kita baca nih, kita udah hafal semuanya. Setiap hari kita baca 17 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa kita baca tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca sehari 17 kali paling kagak tuh. Ya Allah, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Artinya kita udah diajarkan di dalam redaksi ayat itu, cuman kepada Allah kau minta tolong. Dalam berbagai hal, urusan akhirat kita minta tolong sama Allah. Masa urusan dunia kita lagi ketakutan gak ditolongin sama Allah? Ini logikanya Pak. Kita ngandelin logika. Saya mau tanya, nanti pada saat yaumil qiyamah terjadi hari kebangkitan, percaya apa kagak? Percaya Ustaz. Siapa yang paling berkuasa pada masa itu? Allah ya Ustaz. Siapa yang bisa menentukan kebaikan dan keburukan saat itu? Hanya Allah ya Ustaz. Kenapa kau yakin dengan yang terjadi nanti di yaumil qiyamah? Peristiwa yang begitu besar, kemudian kau tidak yakin dengan urusan yang bersifat sederhana dalam kehidupan dunia. Makanya kemarin pada saat mudzakarah ya itu, ketika Abu Bakar ditanya, dia sedang sakit gitu. Dia sedang sakit. Kemudian ditanya, perlu nggak saya panggilin dokter? Kata Abu Bakar As-Siddiq, at-tabibu amrodoni. Dokter yang bikin saya sakit. Begitu jawabannya. Saking dia tidak
mau tergantung kepada manusia. Bahwa Allah yang maha menyembuhkan. Jangan kata nyembuhin penyakit ente, ngidupin dari yang mati aja Allah bisa. Bagaimana Nabi Ibrahim saat ditawarkan oleh Jibril, mau nggak ente keluar dari ketapel yang dibuat lontaran karena ingin melemparkan Ibrahim ke dalam kobaran api. Kalau dari ente, aneh nggak butuh. Imam Ghazali ceritakan ini dalam kitab Mukasyafahnya. Kalau ente malaikat Jibril yang mau nolongin, aneh nggak mau. Kalau Allah, aku mau. Jamaah, malaikat Jibril menawarkan diri demi untuk menjaga, jangan sampai tergantung kepada makhluk. Sampai kayak begitu. Makanya kata Tuan Syekh Abu Hazim ketika ditanya, apa harta yang kau miliki? Kepercayaanku kepada Allah, totalitas. Jamaah, bagaimana orang kerja? Saya selalu menyampaikan ini. Karena yang saya lihat adalah banyak orang yang dia masih menyembah Allah gitu, tapi mereka tidak yakin kalau Allah itu maha dermawan. Ya sekarang begini Pak, logika yang paling gampang. Masa yang kagak sholat subuh punya kontrakan, terus gua kagak punya kontrakan? Kan kudunya kita berpikir begitu. Kenapa saya menyembah Allah yang punya semua yang ada di permukaan bumi dan permukaan langit? Ini untuk ngebangkitin aja. Masa iya orang yang baca tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali dia baca saat orang masih di dalam selimut, kemudian ente bilang hidupnya dia bakalan sama dengan mereka yang sedang di dalam selimut? Sebuah kesimpulan yang sangat keliru. Kata Abu Hazim, siqati billah, kepercayaanku kepada Allah Ta'ala, wa iyasi mimma fi aidin nasi, dan keputusasaanku dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Jadi ini yang menjadi tema besar kita, yakin dan putus asa. Engkau yakin kepada Allah, engkau putus asa dari manusia, itu dia sebagai sebuah harta kekayaan yang besar. Bagaimana mungkin engkau ditawarkan oleh Allah Jalla Jalaluh, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Belum lagi kita ketemu ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Jamaah sekalian berbahagia, di Al-Quran diceritain kelewat banyak. Di Al-Quran diceritain kelewat banyak. Nabi Nuh disuruh bikin kapal di atas gunung atau dataran yang tinggi. Lah kagak ada air, disuruh bikin kapal. Karena yang menyuruh Allah dikerjain. Ya. Dan apa yang terjadi buat keselamatan dia? Nabi Yunus alaihissalam ini sangat menjadi motivasi dalam hidup saya. Sampai slogan atau wiridan Istana Al-Quran yang saya bangun dari awal itu adalah kalimat tasbihnya dari Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jemaah, dia nggak ada orang di dalam perut ikan, nggak ada bapaknya, nggak ada emaknya, nggak ada saudaranya di dalam perut ikan. Tapi dia nggak putus asa karena Allah menguasai di mana saja. Siapa yang paling kuat di dunia ini selain Allah yang namanya makhluk yang kita kenal? Tanya, apakah dia mampu menolong seseorang yang sudah berada di dasar lautan, di dalam perut ikan, segitu banyaknya ikan? Taruh dia bisa nyelam, ikan yang di mana ya yang ada dia perutnya ada orang? Iya kan? Viral tuh berapa banyak, kemudian sampai berbulan-bulan dari Australia datang. Itu yang disebut pawang buaya yang katanya suka makan orang, meresahkan warga. Nyerak sampai sebulan 2 bulan. Itu buaya masih nongol pundaknya. Masih nongol, dia masih naik.
Apalagi kalau udah naik ke darat, namanya buaya darat, udah cilaka. Buaya darat. Nggak sanggup juga. Jadi sesuatu yang kalau kita baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, besar kekuasaannya, besar ketentuannya, semuanya. Maka kata Abu Hazim, kekayaanku adalah siqati billahi ta'ala wa iyasi mimma fi aidin nas. Makanya saya diajarin betul sama kiai saya tuh, ngebangun pesantren itu. Jadi jangan pernah kita pakai proposal. Kenapa jemaah sekalian berbahagia? Rupanya kita diajarin, emang ente ngebangun pesantren, terus Allah kagak lihat, ente tega amat sih punya anggapan kayak begitu. Ya kan? Allah lihat. Dan Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Baik jemaah, kita masuk kepada pesan yang kedua. Ada 10 menit lagi mungkin. 10 menit lagi. Karena keasikan ini son yang kedua enak ini. Haddatsana Ibrahim. Jadi harta benda yang paling berharga adalah dua. Siqati billahi ta'ala wa iyasi mimma fi aidin nas. Kita putus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Artinya nggak ada kepengenan sama yang di tangan manusia. Karena yang dimiliki oleh Allah kelewat banyak. Jadi nggak silo amat kita ketemu orang yang punya jabatan, yang punya harta kekayaan. Enggak, orang aneh deket dan aneh punya peluang untuk mendekatkan diri aneh kepada yang menciptakan tuh penguasa, menciptakan tuh orang kaya. Iya kan logikanya. Ngapain pakai kita menjadi orang yang putus asa silo terus berlomba? Kalau mau ketemu pejabat, mau ketemu orang kaya, pakai bikin waktu janjian dulu. Jangan ketemu orang kaya. Ustadz Soleh saking menghormati saya, mau telepon aja pakai WA dulu, boleh nggak nih telepon? Iya kan? Manusia begitu tuh. Pakai aturan-aturan. Tapi kalau mau Allah, ente kapan aja gelar sejadah, ente ngadu, Allahumma ighfir lana dunubana, a'inna ya Rabbana, ya Rahman, aghithna. Ya Allah, tolong kami. Mau jam berapa aja. Tapi nggak banyak orang yang mengambil kesempatan itu. Kenapa? Karena mereka terlanjur menuduh dalam tanda kutip bahwa Allah tidak peduli kepada dirinya. Sehingga itu yang terjadi. Naudzubillah, salimna ya Rabbana. Jemaah saya minta izin, karena ini kita online, pengajian online juga, alhamdulillah disaksikan oleh banyak orang, dan saya ingin menyapa, minta izin biasa saya menyapa Ustadz Muhammad Burnada Zailani, alhamdulillah sudah hadir. Ustadz Nahari Muslih juga hadir. Kak Haji Ana hadir, Agung DP bismillah minta doanya. Ustadz Sidik Bintang Al-Hafiz, beliau juga hadir. Mbak Dina Setiawan, nanti bisa diakses kalau kita pengen menyaksikannya lagi. Alhamdulillah hadir. Ahmad Rojuli bismillahirrahmanirrahim hadir. Maria Ulfa Az-Zahra hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ahmad Faqih, alhamdulillah beliau juga hadir. Babanya Afa, Ustadz Rofi Udin, alhamdulillah beliau juga nyimak. Anwar Khalid, ini Anwar Khalid, alhamdulillah ini kawan saya yang semalam saya bikin podcast gitu ya. Beliau cerita itu pada saat sedang dalam kesulitan, nggak ada lagi harapan gitu. Kemudian keingetan, dinasehatin sama guru beliau yang guru saya juga beberapa tahun silam, bahwa disuruh wirid setiap hari baca Al-Quran 3 juz. Pada saat dia sudah nggak ada harapan lagi, dan kemudian balik sampai nanti dilihat di YouTube-nya, sampai kemudian rumah tangganya hancur. Kenapa saya berani ceritakan ini? Karena di YouTube kita sudah tanya, ngobrol semalam, sampai berpisah, digugat cerai oleh istrinya, sampai 7 tahun cerai. Tapi kemudian dia baca Al-Quran, dia ingat pesan gurunya, dia ngaji setiap hari 3 juz, sampai hatam 1 bulan 3 kali terus. Kan gak masuk akal Pak. Kudunya kan kalau kita mau pakai akal kita, kudunya lu jadi orang sukses, lu datang lagi ke bini lu bawa duit yang banyak, ntar juga dia hatinya lemah, gitu kan ya. Oh enggak mesti begitu. Dia baca Al-Quran sehari 3 juz, 10 hari hatam, 1 bulan 3 kali hatam terus. Allah punya cara. Kumpul lagi, lemah,
kemudian bersatu lagi, jadi keluarga sakinah lagi. Wah Pak, kalau orang sudah sampai berpisah dari rumah tangganya, itu puncak masalah, puncak penderitaan. Apalagi karena masalah ekonomi. Ini alhamdulillah beliau hadir. Terima kasih Bang Anwar Khalid yang semalam sudah memberikan motivasi dan semangat untuk mencintai Al-Quran dan sholawat. Ummu Sahal, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mama Mahilah juga hadir. Ini mama saya yang beliau adalah istri dari Abah Kiai Haji Maulana Kamal. Jadi kalau beliau menyaksikan pengajian ini, kata beliau, itu beliau selalu menyaksikan bersama Abah Maulana Kamal. Jadi hari ini Abah Maulana Kamal juga sedang menyaksikan. Beliau support betul, beliau support terus ngaji online karena bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih Mama udah hadir. Salam hormat buat Abah Tuti Alawiyah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yati Sumiati alhamdulillah hadir. Minta doanya Mbak Susi Seskawati. Terima kasih buat yang udah hadir. Jadi kajian ini sengaja saya terus liput di YouTube. Tujuannya adalah ini mudah-mudahan akan menjadi jariah ilmu. Karena kan bisa disetel di mana aja gitu. Pada saat kita besok kita bisa setel lagi. Haddatsana Ibrahim bin Abdullah, haddatsana Muhammad bin Ishaq, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Yaqub ibnu Abdurrahman an Abi Hazim annahu qala. Dari Abi Hazim beliau berkata, ini begini kalau disaksikan sama Abah Maulana Kamal ada groginya juga gitu. Ada groginya juga. Tetap ada efeknya. Bang Akmaluddin alhamdulillah dari Jogja ya, dari Bantul hadir juga. Beliau berkata, tajidur rajula ya'malu bil ma'asi. Engkau menemui ada seseorang yang dia berbuat dengan maksiat. Fa idza qila lahu, apabila ditanyakan kepada orang yang sedang berbuat maksiat itu. Ini kata beliau nih, beliau ingin mengajak kita dalam sebuah nalar berpikir logika. Kalau engkau bertemu ada orang yang lagi kerja maksiat, bikin dosa durhaka, nggak demen sama sholat subuh, atau bahkan meninggalkan sholat subuh, naudzubillah. Itu manusia paling cilaka kalau mereka meninggalkan sholat pada saat mereka minta rezeki sama Allah, tapi sholat ditinggalin itu. Yang pertama kali dihisab nanti di yaumil qiyamah adalah perkara sholat. Kadang-kadang lagi sholat juga gitu, lagi sholat gitu, bisa-bisaan kita pakai lupa merokaat gitu. Saya suka itu kalau dalam kajian akhlak itu kebangetan amat sih ente. Udah jarang-jarang gitu, dari 24 jam kan cuma 5 waktu sholat gitu, saat bersama Allah pakai lupa lagi. Waktu yang lagi sholatnya pakai lupa. Saya suka kasih contoh. Ada orang yang bahkan dia sholat subuh gitu, kunut, lupa kunut gitu kan. Dia lupa. Kan kalau udah dia memang pakai kunut maka menjadi wajib tuh. Dia kalau lupa terus sujud sahwi gitu. Sujud sahwi. Mau sujud sahwi pakai lupa juga. Udah salah. Pusing nih, gue belum sujud sahwi gitu. Kemudian baru sujud sahwi lagi. Kan bisa dibayangin saat dia bersama Allah saja. Mas, ya ini kan pengalaman kita semuanya yang masalah lupa sholat ada aja tuh. Terutama sih yang saya rasain kalau sholat sendirian gitu. Kemudian sholatnya sholat zuhur, sholat asar gitu. Ini rokat ketiga, rokat keempat ya. Jadi kalau baca Qur'annya pelan gitu, baca surah pelan itu suka. Apalagi lagi barusan habis diomelin sama bini, mungkinan lupa rokat. Mungkinan lupa. Bisa begitu ya, lagi sholat cuman sebentaran ente pakai lupa sama Allah gitu. Gue bingung kalau lagi di luar sholat. Kalau di dalam sholat yang ente udah awali dengan Allahu Akbar, kau masih di dalam hatimu berbagi dengan urusan yang lain, padahal cuman bentaran, 5 menit, 5 menit, masih lupa sama Allah. Kok bisa? Makanya orang-orang tasawuf tuh kalau begitu udah dia menghukum dirinya. Jangan sampai lupa. Ketinggalan takbiratul ihram dari imam aja ada itu tabiin yang dia gali tanah berlubang kemudian dia pendem dirinya setengah badan. Kenapa kau lakukan itu? Aku malu kepada Allah ketika tidak mendapati imam takbiratul ihram. Ada yang kemudian sampai marah kepada dirinya
karena ketinggalan dia nggak berada di saf paling depan. Atau ada juga orang yang kemudian tidak peduli aja, biarinlah di masjid mau sholat jamaah mau enggak gitu, yang penting dia di rumah. Naudzubillah, naudzubillah. Kata Abu Hazim, kalau engkau mendapati seseorang yang dia sedang berbuat kedurhakaan, tajidur rajula ya'malu bil ma'asi, fa idza qila lahu tuhibbul mauta, apabila ditanyakan kepada orang yang lagi bikin dosa, nantangin Allah, lagi durhaka, berbuat dosa gitu, enggak ngelaksain perintah Allah, tanya, apakah engkau menginginkan kematian? Tanya tuh sama orang yang lagi bikin dosa. Kata Abu Hazim, pasti mereka itu atau orang itu akan menjawab, qala la, enggak, saya enggak mau mati. Wa kaifa wa indi ma indi, bagaimana aku menginginkan kematian, wa indi ma indi, dan yang aku miliki adalah seperti apa yang aku miliki. Artinya aku masih dalam keadaan seperti ini, berbuat dosa, bagaimana mungkin aku mau untuk menerima kematian? Aku masih berlumur dosa. Kan banyak orang yang begitu. Aneh belum siap sama mati, karena aneh masih kebanyakan dosa. Kalau emang masih kebanyakan dosa, kudu tebus dong sholat berjamaah, datang ke majelis zikir. Ini cuman mulutnya doang. Kata Abu Hazim, dia cuma berkata qala la wa kaifa wa indi ma indi. Fayuqalu lahu, maka ditanya kepada orang itu yang berbuat durhaka, kemudian enggak mau mati karena dia masih merasa punya banyak dosa. Kemudian tanya lagi. Bila ditanyakan kepada mereka atau kepada seorang yang berbuat dosa itu, afala tatruku ma ta'malu minal ma'asi, apakah engkau tidak ingin berhenti dari apa yang kau lakukan, dari perbuatan durhaka? Kan tadi enggak, kata Abu Hazim, tanya kepada orang yang enggak demen aja sama berbuat amal kebaikan. Tanya mereka yang gedemen aja sama masjid, tanya sama mereka yang gedemen aja sama majlis taklim, tanya sama mereka yang enggak demen aja dengan berbagai kebaikan, tanya sama mereka yang enggak melaksanakan sholat. Tanya, ente mau mati enggak? Pasti jawabannya enggak. Kemudian tanya lagi sama dia, ente mau berhenti enggak dari perbuatan durhaka itu? Fayaqulu ma uridu tarkahu, maka dia akan menjawab, aku tidak menginginkan meninggalkan dosa itu. Wa ma uhibbu an amuta hatta atrukahu, dan aku tidak menginginkan aku mati sehingga aku meninggalkan kemaksiatan itu. Abu Hazim ingin menceritakan, ini model manusia yang kayak begini banyak. Dia bikin dosa, nggak taat sama Allah. Ditanya, ente mau mati apa enggak? Nggak mau, karena saya malu, masih banyak dosa. Kalau begitu ente mau berhenti nggak bikin dosa? Nggak mau. Dia masih nggak mau juga. Aku tidak menginginkan untuk tidak mau meninggalkan dosa itu. Tapi aku tidak mau mati sebelum aku meninggalkan dosa ini. Kan aneh. Ini yang terjadi pada banyak orang. Bahwa mereka mengetahui urusan yaumil qiyamah, urusan akhirat. Mereka tahu jemaah. Mereka yakin siksaan kubur. Hampir semua orang Islam yakin dengan siksaan kubur. Hampir semuanya. Kalau kita tidak berani bilang bahwa semuanya. Tapi mereka cuma sampai di situ doang. Kalau emang ente tahu siksaan kubur itu ada, terus mana dong sholawat ente yang Nabi bilang bahwa sholawat kepadaku itu akan jadi cahaya di kuburan? Mana dong bacaan Al-Qur'annya? Mana dong sedekahnya? Dia tahu bahwa siksa di kuburan begitu pedih. Jangan-jangan dia ngikut ngajiin tuh orang yang baru mati, dia ngikut ngajiin. Kan kalau di kampung saya masih ada tradisi ngajiin. Di kuburan sini masih ada ya. Cuma udah di rumah ya, pelan-pelan kita mulai ya mudah-mudahan terus
dijagain lah ini, karena kesian, tolongin tuh orang yang baru meninggal dunia. Kesian, berat betul, apalagi malam pertama. Malam pertama pada saat dia berada di dalam kubur. Makanya guru-guru kita tuh apik betul ngajarin. Ulama-ulama tanah Jakarta tuh luar biasa. Kan itu cuma tradisi di Jabodetabek tuh. Karena mereka begitu peduli, ente baru tinggal mati sama bapak ente. Kalau orang Wahabi nggak kena sama yang begini. Dia bilang ngajiin kuburan, nggak ada tuh ceritanya. Bagaimana Ibnu Abbas aja sampai pesen sama anaknya. Ibnu Abbas, turjumanul Quran. Ibnu Abbas dalam riwayat diceritakan dua kali pernah melihat cahaya malaikat Jibril. Yang itu kemudian disimpulkan penyebab kebutaan Ibnu Abbas di masa tuanya. Karena pernah melihat cahaya malaikat Jibril. Begitu terang menyilaukan. Dia pesan ke anaknya, kalau aku mati nanti, bacakan di kuburku surat Al-Baqarah. Itu Ibnu Abbas tuh. Jadi jamaah sekalian berbahagia, kata Abu Hazim, tanya kepada orang yang berbuat dosa itu, apakah dia mau mendapatkan kematian? Dia nggak mau. Sama kayak orang yang takut mati sama corona, cuman sampai ditakut mati doang. Ya kan? Sampai ditakut mati doang. Tapi kemudian menyiapkan amal yang akan mereka bawa, tidak dilakukan. Sama nih orang, dia nggak mau mati, tapi nggak mau juga berhenti bikin dosa. Makanya jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa tidak ada kekuasaan makhluk yang bisa terjadi di permukaan bumi ini tanpa ada restu dari Allah. Bila engkau selalu berlindung kepada Allah, minta penjagaan Allah, selesai. Coba kita lihat, ini ngaji dalam kitab-kitab sederhana atau dalam kitab yang tipis. Kalau engkau, ya kitab Uqudul Lijain, maaf gitu ya. Kalau engkau berhubungan suami istri, kemudian pada saat berhubungan suami istri, sebelum melakukannya, engkau baca doa berlindung kepada Allah. Dan Nabi yang bilang, kalau hasil dari hubungan itu kemudian engkau melahirkan seorang bayi, anak, maka itu anak gak bakal pernah digodain, disentuh sama setan. Berlindungnya bapaknya, penjagaannya buat anaknya, dijagain. Itu yang terjadi pada Maryam ketika ibunya mendoakan pertama kali. Dia minta penjagaan kepada Allah Jalla Jalaluhu untuk anak perempuannya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kayak apa Allah ingin menunjukkan tentang kekuasaannya kepada makhluknya. Ente berlindung seorang ibu buat anaknya dan buat anak keturunan Maryam. Kan Maryamnya masih kecil. Wa inni u'idzuha bika, dan aku meminta penjagaanmu untuknya kepadamu ya Allah. Wa dzurriyyataha, dan keturunan ini bayi. Belum sampai dia punya anak, masih bayi. Diceritain di Al-Quran, udah berminta perlindungan kepada Allah. Jadi jemaah, saya ingin mengajak kepada kita semuanya mengenal Allah, bahwa kalau kita sudah totalitas menjadikan Allah tempat kita bersandar, semuanya jadi gampang. Kata Abu Hazim, gue bingung gitu. Kalau Abu Hazimnya orang petukangan gitu, gue bingung. Lagi pada berebut dengan sesuatu yang kecil, kemudian mereka meninggalkan sesuatu yang besar. Bahkan dalam kitab ini diceritakan, kalau aja manusia dunia memperlihatkan kepada mereka, mereka bangkit kemudian bersama-sama untuk mengejarnya. Jadi ini jelas betul kata beliau di sini. Enggak, fayumna'u rizqu ghairi minni kama yumna'u rizqi min ghairi. Enggak ada yang bisa mengambil. Jadi enggak ada sempat kita marah. Makanya dalam Ihya itu disampaikan,
Kalau dia udah kenal Allah, bagaimana dia mau marah? Kalau dia udah kenal Allah, bagaimana dia mau ketakutan? Yang panik, yang dia marah, yang dia nggak terima dengan keadaan, karena mereka nggak kenal siapa yang dia sembah. Kalau dia kenal, dia nggak jadi orang yang khawatir. Maka jemaah pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kajian ini menjadi sebuah motivasi, karena saya memang concern dalam setiap kajian, mau kitab apapun ujung-ujungnya adalah motivasi. Apalagi begitu membaca kitab Ihya, ternyata definisi orang yang faqih menurut Imam Ghazali itu sebelumnya adalah mereka yang kata Imam Ghazali yang selalu memberikan motivasi, membuat orang bersemangat, tidak membuat mereka putus asa dari rahmat Allah. Jadi begitu keluar dari Masjid Baitul Taqwa gitu, iya, ngapain gue jadi takut? Ngapain gue jadi sedih? Kan logikanya begitu, Pak. Emang kita nih diajarin ya, diajarin jangan sampai rukuk sujudnya ente baru cuci tangan. Cuci tangan kan hal-hal yang sunnah dalam wudu. Apa yang terjadi dengan rahasia cuci tangan saat ini? Mencegah orang tertular corona. Itu baru cuci tangannya doang. Baru sunnah wudunya doang. Sampai kayak gitu rahasianya. Bagaimana kalau udah disingkapkan oleh Allah? Rahasia pada saat kau basuh wajahmu, saat kau basuh kedua tanganmu. Karena wudu ini yang instruksikan langsung Allah. Tata caranya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kan Allah yang suruh di Al-Qur'an. Allah yang pandu. Kalau mau sholat maka begini-begini. Wudu itu Allah yang atur semuanya. Kemudian tambahan itu rukun wudu jadi 6 karena mengawali dengan niat, dan kemudian tartib. Itu adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru cuci tangannya, rahasianya dibuka dikit. Ternyata orang pada berebut sekarang pakai cuci tangan. Itu mah dari kecil lu diajarin sama guru ngaji kampung. Belum wudu, ente cuci tangan dulu ya. Cuci tangan tuh sela-selanya kumur. Belum lagi nih nanti bab kumur, belum lagi bab istinsyak. Baru sunnah-sunnahnya aja udah kayak begitu rahasianya. Bagaimana takbirnya Allahu Akbar? Bagaimana pada saat kau ruku, pada saat kau i'tidal, pada saat kau sujud, kau samakan dahimu di mana engkau berpijak. Wah, rahasianya keluar. Kelewat gede. Maka jemaah sekalian berbahagia, tetap semangat bahwa kajian kali ini yakin dan putus asa. Yakin dengan pertolongan Allah. Putus asa yang dimaksud adalah putus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Karena yang Allah miliki kelewat banyak. Dan itu semua adalah satu kebahagiaan buat umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Terima kasih yang sudah hadir. Alhamdulillah. Ini mertua saya hadir juga nih. Ini mertua saya. Makasih Mi udah hadir. Nur Baiti, Mama Syauki, Mahmuda Izzati, Muhammad Jarab Permana, Ustazah Siti Halimah, Alek Kusdiantoro, Saiful Arif, Bang Muhlis Rais, Bang Ahmad Fauzi, bahkan dari Palembang juga hadir. Ini Bang Ahmad Fauzi, beliau tinggalnya tugas tentara yang sedang ditugaskan di Palembang. Ini aktif ngaji. Nah, bagi jamaah yang pengen juga ingin terus karena saya ingin mengisi pengajian, paling tidak ada 6 kitab yang saya kaji dalam ngaji online itu. Pertama kitab fikihnya Fathul Mu'in, kemudian kitab fikih rumah tangganya Uqudul Ujain, kemudian tafsir Jalalain. Saya juga ngaji bab akhlak tasawuf itu Kifayatul Atqiyah, termasuk juga kita ngaji kitab Hilyatul Aulia. Kita juga kemarin alhamdulillah sudah juga kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu bisa diakses di channel Istana Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semuanya. Karena saya ingin meyakinkan kepada diri kita semuanya bahwa bersyukur pada saat kita melakukan kebaikan-kebaikan itu sebuah indikasi
bahwa sampai saat ini nama kita masih tertulis dalam barisan orang-orang soleh. Apalagi saya, karena di samping saya Ustaz Soleh. Jadi mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.